Assalamualaikum, selamat pagi Bapak Ibu dosen pengampu pengantar teknologi listrik terbarukan. Kami dari kelompok 2 akan prestasikan tugas besar kami yang berjudul PLTS Terapung dan PLTB di Pelabuhan Patimban. Next. Adapun anggota kelompok 2 sebagai berikut. Next. Untuk menjawab tujuan, kami mengkaji kelebihan dan kekurangan PLTS Terapung dan PLTB. Pada PLTS Terapung, kelebihan dari pembangkit listrik ini yaitu dapat meningkatkan penggunaan lahan, efisiensi PV sampai 12%, keamanan energi, serta mengurangi emisi karbon dan penguapan air. Sementara itu, kekurangannya adalah biaya produksinya tinggi dan ketergantungan pada kondisi lingkungan. Next. Untuk jenis PLTB, kelebihan dari pembangkit listrik ini adalah fleksibilitas dalam penggunaannya. Di sisi lain, terdapat kekurangan seperti sangat bergantung pada kecepatan angin dan ekosistem udara yang mungkin akan terganggu. Next. Pada PLTB, angin masuk pada turbin kemudian diubah menjadi listrik di generator menjadi arus AC. Kemudian melalui charge controller untuk mengatur arus listrik yang masuk dalam baterai. Arus AC diubah menjadi DC oleh rectifier, sementara untuk PLTS langsung melalui charge controller setelah melatih PV. Baterai berfungsi sebagai backup energi listrik. Arus dari baterai yang berupa arus DC diubah kembali menjadi arus AC menggunakan inverter agar bisa digunakan di Pelabuhan Patimban. Untuk perhitungan PLTS sendiri, yang pertama mencari luas wilayah dengan rumus tersebut didapatkan hasil akhir sebagai berikut. Kemudian jumlah panel surya dapat dihitung dengan rumus tersebut sehingga didapatkan jumlah panel surya yang akan digunakan. Sementara daya yang dikeluarkan dapat dihitung dengan rumus berikut sehingga didapat daya akhir. Dan kebutuhan pelabuhan akhir yang terpenuhi sekitar 27,4%. Selanjutnya, PLTB dianggap potensial karena memiliki kecepatan angin maksimum 13,72 meter per second. Next. Jenis yang digunakan adalah turbin vertikal dengan diameter 10 meter dan tinggi 12 meter. Next. Untuk perhitungan, daya maksimum per turbin adalah 72 kW dan efisiensi total seluruh mesin sebesar 54%. Next. Turbin memiliki jarak 30 meter sehingga yang dapat dipasang 63 turbin dan daya total untuk keseluruhan menjadi 2.470 kW dan memenuhi 2,7% kebutuhan Patimban. Next. Selanjutnya, di keekonomian terdiri dari CAPEX dan OPEX. Next, untuk menghitung CAPEX, kita membutuhkan biaya equipment. Biaya equipment PLTS terapung sebesar 774 miliar. Next, lalu biaya COPEX-nya adalah 1,012 triliun. Next, biaya equipment PLTB sebesar 1,372 miliar. Lalu biaya CAPEX-nya adalah 2,024 miliar. OPEX untuk PLTS terapung dan PLTB per 25 tahun adalah 8,869 miliar. Next, maka total investasi yang perlu dikeluarkan adalah sebesar 1,022 triliun, dengan internal rate of return sebesar 1,327 triliun, dan payback period akan diterima setelah 1,15 tahun. Kesimpulan, dengan demikian kesimpulan pada tugas besar kami yaitu dapat dilihat di sini. Next. Kemudian dapati daya yang dikeluarkan, teknologi pendukung yang dapat dimanfaatkan adalah PLTB, dan dapati biaya CAPEX, OPEX, dan total investasi. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Kami dari kelompok 2 TK 4047 Rekayasa Sistem Penyimpanan Energi akan mempresentasikan hasil rancangan kami mengenai pemilihan PV dan penyimpanan energi pada floating PV di Pelabuhan Patimban. Untuk pemilihan panel surya, dilakukan simulasi perkiraan penghasilan listrik PLTS apung di Pelabuhan Patimban menggunakan software SEM. Data input yang dibutuhkan tertera pada layar. Data-data tersebut kemudian diproses menggunakan SEM, dan output yang dihasilkan adalah energi yield, annual AC energy, dan monthly AC energy. Untuk analisis jenis solar PV digunakan metode AHP. Dari AHP didapatkan hasil bahwa jenis solar PV amorf mendapatkan nilai yang paling besar. Jenis solar PV ini memiliki kelebihan fleksibilitas yang tinggi sehingga tidak mudah rusak ketika ada gelombang. Jenis solar PV ini juga lebih tahan korosi dan lebih ringan. Namun, jenis solar PV ini memiliki kekurangan, yaitu memerlukan lahan yang cukup luas. Selanjutnya, skema integrasi teknologi yang dianalisis menggunakan AHP juga. Dari hasil AHP didapatkan bahwa skema FC elektrolisis mendapatkan nilai yang paling besar. FC ini memiliki keuntungan lebih ramah lingkungan karena tidak perlu baterai untuk menampung energi dan menggunakan bahan kimia, yaitu hidrogen, sebagai penyimpanan energinya. Selanjutnya adalah hasil analisis solar PV menggunakan aplikasi SEM. Untuk hasil analisis bisa dilihat pada layar. Hasil ini belum mempertimbangkan bahwa ketika PLTS yang digunakan merupakan jenis floating, akan ada peningkatan perolehan listrik sebesar 11% akibat efek pendinginan. Depresiasi solar PV juga lebih kecil karena kecocokan tin film untuk konfigurasi floating.
Untuk skema teknologi solar PV dengan fuel cell yang kami rancang adalah sebagai berikut. Sinar matahari yang ditangkap oleh solar panel pada floating PV akan menghasilkan listrik. Aliran listrik tersebut selain digunakan untuk kebutuhan pelabuhan, juga dialirkan ke electrolyzer sebagai suplai listrik. Pada electrolyzer, selain membutuhkan suplai listrik, dibutuhkan juga air murni untuk reaksi. Air murni tersebut didapatkan dari air laut yang diolah menggunakan teknologi seawater reverse osmosis. Electrolyzer akan menghasilkan hidrogen yang akan disimpan pada hydrogen storage dan nantinya akan digunakan pada fuel cell untuk menghasilkan listrik. Berikut merupakan proses flow diagram dari teknologi yang akan digunakan. Sekian dari kami, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Di sini kami dari kelompok 2 akan membahas terkait metode konstruksi pengembangan PLTS terapung lepas pantai. Boleh di next. Di sini ada 7 konten yang akan kami bahas sebagai berikut. Boleh di next. Dan berikut merupakan anggota dari kelompok metode konstruksi. Yang pertama ada Febiola Padang, saya Jihan Salsabila, dan ada Beverly Esther Viola. Boleh di next. Dan berikut merupakan diagram alir dimulai dari fabrikasi, kemudian ada assembling dan pemasangan anchor, kemudian ada towing, dan terakhir diakhiri oleh pemasangan mooring. Boleh di next. Nah, berikut merupakan visualisasi dari pelabuhan Patimban. Dan dalam proses metode konstruksi ini diawali dengan melakukan proses tahapan fabrikasi. Itu merupakan tahapan memproduksi komponen-komponen solar PV seperti floater, PV, dan kabel yang diproduksi di pabrik secara terpisah berdasarkan bahan dasarnya. Di sini dari paling kiri ada solar main float, dan yang tengah merupakan walkway float bentuk vertikal, dan yang paling kanan adalah walkway float bentuk horizontal. Boleh di next. Itu merupakan ilustrasi video tahap ereksi pada fabrication yard. Oke, pada saat yang bersamaan, saat darat dilakukan tahap ereksi, di laut di area instalasi PV dilakukan pemasangan anchor. Berikut merupakan ilustrasi pemasangan anchor menggunakan floating crane. Selanjutnya, setelah sudah terbentuk komponen-komponen prefabrication yard, gabungan itu akan ditarik menggunakan takbot ke area instalasi untuk diinstal. Jalur yang akan dilalui adalah sepanjang jalan raya yang menghubungkan antara pesisir dengan pelabuhan. Kemudian akan masuk ke wilayah instalasi melalui celah antar tiang di bagian bawah jembatan. Itu merupakan ilustrasi video transportasi yang dibawa dari fabrication yard ke dalam area instalasi PV. Yang berikutnya merupakan proses transportasi dari baterai banknya. Jalurnya masih sama dengan solar PV pada bagian sebelumnya. Berikut merupakan ilustrasinya. Kemudian bagian selanjutnya yaitu proses instalasi, di mana proses instalasi ini dibagi menjadi 4 tahap, yaitu bagian PV1, bagian PV2, bagian PV3, dan bagian baterai banknya. Jadi di antara bagian-bagian ini terdapat alur pelayaran yang ditandai dengan warna merah yang memungkinkan para nelayan untuk melewatinya. Jadi pemasangan solar PV ini tidak akan menghambat alur pelayaran pada pelabuhan Patimban. Nah, pada proses instalasi ini juga dilakukan pemasangan mooring atau penyambungan mooring dengan sistem mooring yang telah diaplikasikan pada bagian sebelumnya. Berikut merupakan instalasi dari solar PV dan penambatan mooringnya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari tim LKBL bakal ngejelasin tentang WBS
lalu harga dari setiap proyek, sama waktu yang bakal diperluin buat ngejalanin proyek ini. Jadi untuk WBS yang sudah kami buat, kami itu membagi menjadi 3 persiapan atau pekerjaan. Nah, yang pertama itu adalah pekerjaan persiapan, yang kedua adalah pekerjaan PLTS, dan yang terakhir adalah pembersihan. Berikut adalah harga dari uraian kegiatan WBS, yaitu tahap persiapan ada 814 juta. Next. Untuk pengerjaan PLTS ada 2.500 sekian, dan biaya PLTS per meter kuadrat ada di 3.395. Next. Kemudian untuk tahap pembersihan, harga totalnya itu 299 juta. Next. Nah, dari work breakdown structure yang telah dibuat tadi, dibuatlah PDM yang dapat menunjukkan work dependency antara item-item kegiatannya, dan work dependency ini dapat dibuat dalam bentuk bar chart yang sedang ditampilkan. Oke, selanjutnya adalah kurva S dari kegiatan proyek ini, di mana pada kurva S ini dapat diketahui bahwa pada minggu ketiga terjadi peningkatan biaya dengan kegiatan fabrikasi floater senilai kurang lebih 1 triliun, kemudian terjadi peningkatan kembali pada minggu ke-10 dikarenakan adanya mobilisasi baterai bank solar control panel dan inverter. Kemudian dari uraian kegiatan yang sudah kita buat, anggaran biayanya diperoleh untuk kegiatan persiapan sebesar 414 juta, untuk PLTS sebesar 2,5 triliun, untuk pembersihan sebesar 299 juta. Nah, setelah total, ketiga anggaran biaya tersebut sebesar 2,5 triliun. Kemudian setelah ditambah dengan overhead cost, profit, dan pajak, sesuai persenannya masing-masing, diperoleh total biaya proyek 3,4 triliun. Dan harga persatuan luas untuk PLTS sebesar 3.395.000 per meter persegi. Untuk perbandingan biaya PLTS dibagi jadi material cost, equipment cost, dan labor cost didapatkan rasio 30.000 dibandingkan 35 dengan biaya terbesar di material cost untuk fabrikasi solar panel dan floater. Untuk menyimpulkan penjelasan kami sebelumnya, jadi proyek pembangunan PLTS terapung di Pelabuhan Patimban itu diperoleh estimasi waktu dengan 14 bulan dengan total anggaran biaya sebanyak 3.409.471 juta sekian, dan harga persatuan PLTS-nya senilai 3.395.680 per meter kubiknya. Jadi sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Latar belakang dari penelitian ini adalah karena potensi negara Indonesia yang merupakan negara beriklim tropis dan memiliki wilayah perairan yang luas, sehingga terjadinya pembangunan PLTS di beberapa daerah, salah satunya di Desa Patimban. Akan tetapi terdapat beberapa batasan dari hal tersebut, yaitu dari sisi kemampuan penyimpanan baterai panel surya, serta luas daerah di PLTST yang terbatas. Selanjutnya, pada formulasi masalah, kelompok kami menentukan indikator masalah menggunakan tools Fishbone diagram yang lampir pada slide. Selanjutnya, dihasilkan pula 4 poin rumus masalah dan 7 masalah dari hasil penentuan indikator masalah. Dari hal itu akan mengakibatkan pula ada batasan masalah dan asumsi yang terlampir pada slide. Pada layar dapat dilihat influence diagram dalam sistem kami. Tujuan utama kami itu memaksimalkan jumlah energi yang tersedia di PLTS Patimban per harinya. Kami memperhitungkan dari 2 aspek. Pertama, ketersediaan luas di Pelabuhan Patimban itu sendiri, serta kebutuhan luas wilayah untuk setiap unit baterai dan setiap unit panel surya. Kedua, kemampuan energi yang diserap oleh panel surya serta energi yang disimpan oleh baterai. Nantinya kami akan menentukan berapa banyak jumlah panel surya dan jumlah baterai yang optimal agar menghasilkan total energi yang maksimal dengan mempertimbangkan keterbatasan yang ada. Selanjutnya, pada model matematis terdapat 5 komponen. Yang pertama adalah ukuran performansi, yaitu produksi dan penyimpanan energi di PLTST. Kemudian ada variabel keputusan, yaitu jumlah baterai dan panel surya yang digunakan. Kemudian ada fungsi berbatas yang terdiri dari 3 sebagai berikut. Kemudian ada fungsi objektif yaitu maksimasi total potensi energi yang tersedia di PLTST Patimban per hari. Baik, selanjutnya kita masuk ke dalam pengembangan model matematis. Di sini terdapat 3 aspek penting yang menjadi tinjauan kita. Yang pertama adalah ukuran performansi atau nilai Z, yang kedua adalah variabel keputusan atau nilai XI, dan yang ketiga adalah parameter atau batasan-batasan yang menghalangi Z untuk bisa maksimal. Selanjutnya dirumuskan model matematis untuk memaksimasi total potensi energi yang tersedia di PLTS Patimban dengan mengembangkan 2 alternatif model. Pada model alternatif pertama, luas wilayah yang dapat digunakan sebagai pemasangan panel surya dan baterai dijadikan satu kesatuan, sedangkan pada model alternatif kedua, batasan wilayah dibedakan untuk pemasangan baterai di darat dan juga pemasangan panel surya di laut.
Berdasarkan model matematis yang telah disusun, dapat dicari solusi optimal untuk tiap-tiap alternatif dengan masing-masing menggunakan metode Grades and Bound dan metode grafis. Berdasarkan 2 perhitungan yang telah dilakukan, didapat bahwa set dari alternatif 1 memiliki nilai yang lebih optimal. Selanjutnya adalah analisis sensitivitas yang dilakukan dengan mencari nilai reduced cost, dual price, dan juga perhitungan perubahan konstanta. Berdasarkan perhitungan solusi optimal dan analisis sensitivitas, dapat dirumuskan rekomendasi kebijakan untuk PLTS Patimban, antara lain solusi alternatif 1 dapat dipilih karena menghasilkan nilai optimal, dan solusi 2 tidak dapat dipilih karena nilai salah satu variabel yaitu X1 kurang dari 1. Jadi, kesimpulan dari penelitian ini adalah total potensi energi tersedia adalah sekitar 28.000 kWh per hari. Kemudian jumlah baterai maksimum yang dibutuhkan adalah sebanyak 91 unit dan solar panel yang dibutuhkan sekitar 330.000 unit. Saran penelitian memanfaatkan sumber informasi lebih akurat dan lebih detail secara spesifik ke pelabuhan Patimban, lalu melibatkan anggota-anggota jurusan lebih aktif karena terdapat salah satu jurusan yang tidak merespon. Lalu untuk asisten sudah memberikan tenaga, ilmu, dan banyak pengetahuan baru terkait penelitian operasi. Kami dari kelompok Channel 2 akan mempresentasikan hasil penelitian kami yang berjudul Optimalisasi Metode Penyimpanan Energi Listrik dalam Pemanfaatan Energi Listrik Terbarukan PLTS Terapung di Pelabuhan Patimban menggunakan metode Mixed Integer Linear Programming. Berikut adalah anggota dari kelompok kami. Dalam proses pemecahan masalah optimasi, langkah awal yang dapat dilakukan adalah pendefinisian masalah yang akan digunakan dalam penyusunan model konseptual. Representasi model konseptual akan dilakukan dengan menggunakan diagram pengaruh. Di sini terdapat variabel keputusan atau controllable input, selanjutnya terdapat parameter atau uncontrollable input seperti tertera pada layar. Selanjutnya terdapat fungsi objektif atau ukuran performansi, variabel antara atau variabel status, terdapat besar listrik yang didapatkan dengan solar PV, total biaya perawatan baterai, total biaya penyimpanan baterai untuk masing-masing jenis, dan siklus pengisian pelepasan muatan. Estimasi nilai parameter diperoleh dengan melakukan pengumpulan data dari berbagai sumber referensi penelitian untuk memperoleh nilai-nilai parameter. Di sini terdapat harga baterai per unit, kapasitas maksimal baterai per unit, biaya per kapasitas unit energi untuk setiap jenis baterainya seperti tertera pada layar. Selanjutnya terdapat biaya operasional dan maintenance untuk setiap jenis baterai dalam 1 tahun seperti tertera pada layar, degradasi baterai dalam 1 siklus dan jumlah siklus pengisian pelepasan maksimal seperti tertera pada layar. Kebutuhan listrik Patimban dalam 1 hari sebesar 1.200 kWh per hari. Kebutuhan listrik Patimban dalam 1 tahun adalah sebesar 438.000 kWh per hari. Selanjutnya akan dibahas mengenai pengembangan model matematis yang akan diawali dengan notasi-notasi untuk model matematis. Pada bagian ini, notasi dibuat berdasarkan indeksasi, fungsi tujuan, variabel keputusan, dan parameter yang disusun pada bab 3. Berikut ini merupakan notasi, deskripsi, serta satuan untuk indeksasi, ukuran performansi, variabel keputusan, dan juga parameter. Masuk pada bagian formulasi model matematis, berikut ini merupakan formulasi model matematis untuk fungsi objektif serta batasan-batasannya. Terdapat 5 batasan pada model ini yang tertera pada slide-slide berikut. Terakhir, berikut ini merupakan model pemrograman linear yang digunakan pada penelitian ini. Solusi basis optimal dihasilkan dari 4 iterasi Grades and Bound dengan nilai J sebagai berikut, sehingga unit baterai sebesar 2.638 dengan jenis baterai lead PBS menghasilkan total KWH 2.458 KWH. Kemudian dilakukan analisis sensitivitas untuk melihat besar perubahan nilai parameter yang menjadi batas agar tetap didapatkan hasil optimal yang sama. Didapatkan bahwa batas kenaikan biaya per kapasitas energi di bawah 20% atau senilai Rp1.500.000, besar kenaikan biaya maintenance baterai di bawah 800% atau senilai Rp289.250, dan besar kenaikan nilai kebutuhan listrik Patimban di bawah 0,25 kWh. Jika salah satu nilai parameter mencapai batas yang telah disebutkan, maka solusi optimal akan berubah. Sehingga dirumuskan suatu rekomendasi kebijakan berupa pemilihan baterai lead acid atau PB acid sebanyak 2.638 unit dengan total biaya yang dikeluarkan sebesar Rp3,3 miliar. Besar kapasitas energi 2.400,58 kWh dengan batas peningkatan kebutuhan listrik Patimban di bawah 0,25 kWh dengan batas kenaikan biaya per kapasitas energi di bawah Rp1.500.000 dan batas kenaikan biaya maintenance baterai di bawah Rp281.250.